kuliah semiotika desain untuk kelas DKV angkatan 2018 kampus Ambarawa. Kita mulai. Mahasiswa akan mengkaji tanda yang ada di suatu lingkungan dalam pemaknaan tanda, dalam makna, denotasi, dan konotasinya. Jadi mahasiswa telah diberikan pemahaman bahwa dalam memaknai suatu tanda atau proses pemaknaan suatu tanda yang sering disebut sebagai suatu proses semiosis, di mana pembangunan makna itu terjadi, maka kita akan melihat ada dua makna yang bisa diinterpretasi, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna yang secara harafiah atau makna yang sebenarnya, yang kalau tanda yang berwujud visual yang bisa kita lihat secara empiris, secara kasat mata, kita bisa membaca apa adanya. Jadi makna denotasi itu adalah makna lugasnya ya, dari suatu tanda dan bersifat objektif. Yang bisa dikatakan makna denotasi itu adalah makna primer atau makna literal yang berbeda dengan perasaan, ide yang menjadi konteks tanda tersebut. Jadi juga sering dikatakan ini makna yang berhubungan langsung antara apa yang terlihat secara empiris dari objek yang ditunjukkannya. Ini makna denotasi. Jadi biasanya makna denotasi ini sesuai dengan kamus ataupun literatur. Ya, tidak ada unsur lain yang tersembunyi yang terkandung di dalam makna denotasi tadi ya. Jadi dia tidak memiliki makna yang ambigu, juga tidak memiliki makna ganda. Kemudian yang kedua yaitu makna konotasi. Makna konotasi di dalam suatu tanda itu merupakan makna yang lain yang dibalik suatu tanda. Itu makna yang terkait dari tanda tersebut. Jadi ini terkait apa? Terkait pikiran yang menimbulkan rasa terhadap seseorang ketika melihat atau berhubungan dengan tanda tersebut. Jadi maknanya itu makna yang ditambahkan dalam makna denotasi. Makna yang ditambahkan di dalam makna yang denotasi. Jadi ini terkait dengan gagasan ataupun perasaan yang menyertai suatu tanda ya, di samping makna denotasinya, yaitu makna literal atau makna primernya tadi. Maka sering dikatakan juga makna konotasi ini makna afektif, karena mengacu pada aspek emosional ataupun asosiasi terhadap suatu tanda. Jadi kalau bisa disimpulkan,
Makna konotasi itu adalah terkait dengan gagasan atau perasaan yang menyertai suatu tanda. Perasaan ataupun emosi yang menyertai suatu tanda bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau kita melihat ciri-cirinya, ya, ciri-ciri denotasi itu suatu tanda yang bermakna denotasi itu yang pertama adalah maknanya sesuai apa adanya, sesuai apa yang kita lihat dengan mata, ataupun kalau tanda itu berupa suara sesuai apa yang kita dengar dengan telinga, ya, apa adanya, sesuai dengan hasil observasi. Maknanya menunjukkan secara langsung pada makna acuan dasarnya. Acuannya apa? Ya, tanda ini adalah yang sesuatu yang terwujud, yang visual ataupun yang terdengar, bahkan ataupun yang tercium. Secara langsung kita bisa merujuk pada makna yang menjadi acuan dasarnya. Sementara konotasi adalah makna yang terkait, bukan makna yang sebenarnya, yaitu makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual, karena yang terkait dengan gagasan, ide ataupun perasaan. Jadi makna konotasi, makna tambahan yang berupa nilai rasa. Kita bisa merasakan. Kalau denotasi kita bisa melihat, menginterpretasi apa yang kita lihat. Sementara makna konotasi itu makna tambahan yang berupa nilai rasa. Bisa kita rasakan. Kita merasakan sesuatu yang lain yang terkait dengan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita contohkan misalnya kalau dalam kalimat misalnya, ya, bunga mawar di kebun sudah mekar. Jadi kalau makna denotasinya, kata mawar, bunga mawar itu ya tanaman yang batangnya berduri, bunganya beraneka warna, ya, merah, putih, merah jambu, ya. Dan ini kalau kita berdasarkan kamus misalnya, ini sebuah tanaman perdu pada suku Rosacea. Nah, ini artinya makna denotasinya adalah makna yang sesungguhnya, makna literalnya, gitu ya. Nah, sementara kalau konotasi bagaimana? Misalnya Mayang adalah gadis cantik yang menjadi bunga desa. Nah, bunga yang dimaksud dalam kalimat tersebut beda dengan bunga mawar tadi. Bunga yang dimaksudkan sebagai Mayang sebagai bunga desa karena kecantikan paras rupawannya itu adalah sebuah ungkapan yang terkait. Bunga desa bukan berarti bunga sebuah tanaman, tapi menunjukkan sebuah gadis cantik yang menjadi idola dan dikagumi ataupun dipuja di desa tersebut karena kecantikannya. Jadi bunga desa tadi bukan sejenis tumbuhan, tapi sebuah istilah yang memiliki makna konotasi terkait sesuatu yang lain, karena bunga itu sering dipuja karena kecantikannya, maka Mayang yang cantik tadi dikonotasikan seperti bunga, seolah-olah sebagaimana bunga yang dipuja karena kemolekan dan kecantikannya. Maka Mayang disebut sebagai bunga desa. Bunga desa adalah sebuah makna konotasi
itu saya kira contohnya. Jadi nanti mahasiswa silahkan mengulas, mengkaji tanda-tanda yang ada di lingkungan sekitarnya pada suatu lingkungan. Misalnya lingkungan pom bensin. Nah, kalau kita datang ke sebuah pom bensin, maka kita akan melihat beragam atau banyak tanda yang ada di sekitar pom bensin tersebut. Mulai kita masuk, ada sebuah rambu untuk masuk dan keluar, itu sebuah tanda. Di sana ada larangan untuk merokok, nah itu tanda juga. Dan tanda-tanda tentang fasilitas-fasilitasnya, misalnya kantin, toilet, dan bahkan tanda-tanda bahaya, ya, termasuk dilarang merokok dan sebagainya. Itu satu tanda. Kita bisa menemukan banyak tanda, ya, termasuk logo-logo yang ada di dalam pom bensin tersebut. Ini perwujudan tanda, ya. Nah, kalian temukan 5, ya. Misalnya tanda di rumah sakit pun kita bisa menemukan banyak tanda. Di dalam bodi mobil ambulan kita melihat tanda plus merah atau kita sering palang merah, itu satu tanda, ya. Bahkan lampunya yang menyala, sirinenya yang berbunyi, itu sebuah tanda. Jadi kita bisa menemukan berserak tanda di dalam lingkungan kita. Tugas kalian adalah mencari 5 buah tanda, kemudian kalian terangkan dalam pengertian makna denotasinya dan makna konotasinya, ya. Dan itu Pak Edi sudah tugaskan, ya. Tinggal kalian terangkan dan kalian presentasikan, ya. Kalian presentasikan makna tadi, ya. Oke, dipersilahkan, ya. Nanti masing-masing mahasiswa untuk mempresentasikan apa yang menjadi kajiannya, ya. Jadi, sebagaimana yang Pak Edi telah tugaskan, coba Pak Edi cek, ya. Jadi di catatan Pak Edi, saudari Sulfa itu mencari makna-makna yang ada di lingkungan pom bensin, ya. Kemudian Aditya itu akan menerangkan tanda fisik di jalan. Saudara Mujib itu menerangkan tanda-tanda di dalam gestur tubuh, ya. Kemudian saudara Ilham itu menerangkan tanda-tanda di lingkungan pasar. Saudara Hamdan itu menerangkan tanda-tanda di lingkungan masjid. Saudara Aziz itu tanda-tanda di lingkungan rumah sakit, ya. Nah, nanti bagi mahasiswa yang belum mendapatkan bagian, ya, giliran, nah, silahkan nanti Pak Edi akan bisa diusulkan ataupun Pak Edi nanti yang bisa menentukan. Kita diskusikan saja nanti di dalam classroom ataupun di dalam grup WA, chat WA kita. Sekarang yang sudah siap silahkan saja, ya. Tadi Pak Edi sudah